Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran prakarya. Ya. Oke, hari ini Pak Fadil akan menjelaskan tentang kerajinan bahan keras. Seperti apa itu kerajinan bahan keras? Oke, siap atau simak baik-baik materi berikut ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Kelas 9. Nah, ini dia. Kerajinan bahan keras untuk pertemuan yang pertama ini. Nah, jadi seperti ini kerajinan bahan keras. Fadil akan menjelaskan kerajinan bahan keras. Oke, kita sudah masuk ke materi. Oke, kerajinan bahan keras. Oke, kerajinan bahan keras merupakan produk kerajinan dari bahan keras yang merupakan produk yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Keras itu seperti apa? Keras itu padat, ya. Keras, nggak bisa dibengkokkan. Itu namanya keras. Oke, beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan keras alami, yaitu bahan yang diperoleh dari lingkungan sekitar kita dan kondisi fisiknya keras. Contoh atau misalnya kayu, kemudian bambu, kemudian ada batu dan juga rotan, atau masih banyak lagi yang lainnya yang sifatnya keras. Bahan keras buatan, yaitu bahan keras yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk bahan-bahan kerajinan. Misalnya, contohnya ya, seperti fiberglass, kemudian ada yang namanya hardboard. Nah, itu hardboard itu terbuat dari sisa-sisa gergaji dari kayu. Itu bisa menjadi padat, ya. Oke, berikutnya B, macam-macam produk kerajinan bahan keras. Kerajinan logam menggunakan bahan logam seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Tekniknya pun berbeda dengan yang kayu. Kalau pada bahan keras yang jenisnya adalah logam, teknik yang digunakan adalah sistem cor, ukir, atau tempa, atau sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Ya, bahan logam banyak digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris. Jadi contohnya itu seperti perhiasan, ya, seperti pembuatan emas, kemudian ada pembuatan kaligrafi dari logam, juga ada pembuatan gelang dan lain-lain. Selain itu, bahan logam juga digunakan sebagai benda hias dan benda fungsional lainnya seperti gelas, kap lampu, wadah serbaguna, serta piala sebagai simbol kejuaraan. Sifat logam itu sifatnya keras, sehingga dalam pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah, misalnya dengan teknik bakar, pemanasan, dan yang kedua, B, ya, kerajinan kayu. Kerajinan ukir kayu adalah kerajinan yang menggunakan bahan dasar kayu yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan tatah ukir. Kerajinan ukir memang lebih banyak menggunakan bahan kayu sebagai bahan utamanya. Adapun jenis kayu yang biasanya digunakan adalah kayu jati, mahoni, waru, sawo, dan nangka. Nah, kalau yang ini, yang C, kerajinan bambu. Kerajinan bahan keras selanjutnya adalah kerajinan bambu. Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia telah menggunakan bambu sebagai untuk berbagai kebutuhan, mulai dari masak, ya, terus kemudian senjata atau alat-alat yang lainnya. Saat ini, produk kerajinan bambu tampil dengan desain yang lebih menarik dan bernilai seni. Pembuatan kerajinan dari bahan bambu menggunakan teknik anyam dan teknik tempel atau sambung. Produk anyaman Indonesia sangat terkenal di luar negeri dan dengan berbagai motif dan dikemas dengan menarik.
D. Kerajinan rotan. Ya. Rotan merupakan hasil kekayaan alam yang sangat besar di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan. Rotan bersifat kuat dan lentur, sehingga sangat cocok digunakan sebagai benda kerajinan dengan teknik anyam. Adapun contoh produksi kerajinan dari bahan rotan adalah meja, kursi, lemari, serta tempat-tempat yang tempat tisu dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, selain rotan, kayu, bambu dan lain, sekarang kerajinan batu. D. Indonesia sangat kaya akan jenis bebatuan yang beraneka ragam. Banyak daerah di Indonesia menjadikan bebatuan sebagai produk kerajinan seperti aksesoris, pelengkap busana, dan sebagai penghias. Adapun jenis batu yang banyak digunakan untuk produk kerajinan adalah batu hitam yang keras dan batu cadas atau padas berwarna putih atau coklat dan hitam. Teknik pengolahan batu hitam dan batu padas yaitu menggunakan teknik pahat dan ukir. Ya, biasanya banyak digunakan sebagai pelengkap atau hiasan interior rumah maupun eksterior. Nah, sekarang ada kerajinan serat atau fiberglass, adalah serat gelas berupa kaca air yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintai menjadi benang atau ditenun menjadi kain, kemudian dilapisi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Fiberglass, ya, biasanya kalau kerajinan itu namanya fiberglass atau juga melamin, ya. Oleh karena itu fiberglass sering digunakan sebagai bahan mobil dan bangunan kapal. Selain itu fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Nah, ini ya. Kerajinan fiberglass memerlukan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri dari resin dan juga katalis. Ya. Nah, ini dari materi yang saya sampaikan, kemudian ada tugas yang pertama. Tugas pertama adalah carilah gambar kerajinan. Poin 1 adalah kerajinan logam, 2 kayu, 3 bambu, 4 rotan, 5 batu, dan 1 fiberglass. Langkah-langkah pembuatannya pun sangat mudah. 1. Mulai dari gambar 1 sampai dengan poin 1 sampai dengan poin 6, kemudian dibuat kolase dalam satu foto. 2. Kolase tersebut lalu diupload pada e-learning pada KI4 ya, keterampilan, dan batas waktu pengumpulan sampai dengan hari Jumat minggu ini. Terima kasih. Materinya seperti itu untuk pertemuan pertama ini ya. Nah, untuk itu silahkan anak-anak belajar, karena di masa pandemi ini kita belajar dalam format daring, bentuknya daring, tidak bisa tatap muka. Jadi bentuknya ya seperti ini. Materinya saya upload melalui YouTube atau bisa dari Zoom ya, sampaikan langsung. Nah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus corona, dan orang tuanya saya doakan diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah. Oke, simak terus baik-baik materi dari Pak Fadil. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.